Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Biridai lamal syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li karamati jami'il awliya lillahi ta'ala inna wa kana min syarikil ardi ila muqarribi wa bariyatah wa jami'i musannif hadzal kitab khususan ila hadrati Syekh Ahmad Masih Al-Mazhari Syekh Muhammad Al-Masih dan jami'i masyiddina wa mu'allimina Syekh Rahman Syekh Ahmad Syekh ta'ala bina Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jami'i musannif al-Ghazali al-Mu'tabar bibarakati awliya al-Fatihah. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa 'ada 'alaina bi barakatihi min ulumihi amin ya rabbal alamin. Amin. Adil yaum, hari ini kita meneruskan pengajian yang kemarin. Sekarang masuk pasal as-sabi'u fi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pasal tentang keutamaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara nasabnya, kelahirannya, wafatnya, kenubuannya, umurnya, putra-putranya, dan istri-istrinya, dan seluruh keluarga-keluarga yang lain, dan termasuk Isra dan Mi'raj, dan yang terakhir irsaluhu wa abdaliyati. Qala an-Nabi rahimahullah ta'ala, an-Nabi wa sya'amat al-Arsuti khadimatun fi dhikri babil wajibi mimma ala mukallafih min wajibi nabiyuna Muhammadun wa tursila lil alamina rahmatan wa fadilah. Khadimatun utawi kang mungkasan fi dzikril baqi ing dalem nuturkan keri al wajib kang wajib mimma itu setengah saking perkara alal mukallafi mimma itu saking perkara alal mukallafi ing atase pira-pira wong mukallaf min wajibin saking iku setengah saking perkara kang wajib nabiyuna iku nutur Nabi kita rupane Muhammadun Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ursila kang teman-teman den utus sapa Nabi Muhammad lil alamina kedue pira-pira alam kabeh. Oleh den utus mau rahmatan krana dadi rahmat, rahmatan krana dadi rahmat wa fudilalan den utus krana kemudahan. Pasal yang nomor 7 ini menerangkan semua yang berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menjadi rahmah atau rahmatan lil alamin. Nah, kita ketahui bersama rahmatan lil alamin, menjadi rahmat. Rahmat itu untuk menaungi seluruh alam. Lil alamin ini dari ismu jamin lil alam, wa huwa ismu lima siwallahu min jami'il mawjudati fayashmulu al malaikata wal insa wal jinna wal jamadat. Jadi menjadi rahmat seluruh alam itu ternyata tidak hanya menjadi rahmat bagi manusia, tapi juga masuk malaikat, jin,
terus jamadat. Jamadat itu berarti ada gunung, ada batu, ada bumi, ada planet dan lain sebagainya. Semuanya masuk rahmatan lil alamin, mendapatkan rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadiah khatimatun kritik ribagiyatin mayajib itikadu ala mukallaf. Ini dikatakan yang terakhir menjadi iktikad atau akidah kita, harus yakin bagi seorang mukallaf annallahu arsala nabiyana Muhammadan rahmatan lil alamin wa minnatan lil mu'minin. Harus yakin bahwasanya Rasulullah itu diutus sebagai rahmat seluruh alam, atau mencakup alam semuanya. Jadi alam itu definisinya kan masih Allah. Selain Allah itu dinamakan alam. Kabeh sak liyane ana mik, ana meja, ana buku, la iki kabeh berarti alam. Dan itu mendapatkan rahmat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innama ana rahmatun muhdatun. Sesungguhnya saya sebagai rahmat, memberikan kasih sayang sebagai seluruh alam, muhdatun, dan memberikan petunjuk yang baik. Dan di antara yang lain, wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi. Jadi semuanya tidak dibeda-bedakan. Kalau dulu para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus sesuai dengan kaum masing-masing. Ya, kaum Ad, kaum Samud, kaum Bani Israel, dan Amalek dan sebagainya. Kemarin ada disampaikan di beberapa para nabi dan para anbiya. Waqad istama'at al-ummatu ala annahu afdhalul khalqi bil itlaq. Maka sepakat para ulama afdhalul khalqi bil itlaq. Rasulullah adalah makhluk yang paling utama secara itlaq, secara mutlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lazima an yakuna sallallahu alaihi wasallam afdhalu min kullil alamin. Jadi lebih utama dan tidak ada bandingan. Yang nomor 2 diantaranya dalil yang menunjukkan rahmatnya Rasulullah itu untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, di samping diutus seluruh manusia tanpa dibeda-bedakan antara ma bainal arabi wal ajam wa ghariha wa la siyaman minal malaikah wal jin wal jamadat, semuanya mendapatkan rahmat. Sehingga kita ketahui ada beberapa sirah Nabi, ada batu, ada pohon yang bisa berbicara dengan Rasulullah, bahkan ikut membaca tasbih dan lain sebagainya. Itu karena keagungan dan afdhaliyatil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. As-salis wa akhdul misaq wal ahda 'ala al-anbiya'i bil iman bihi wa nusratihi innahum adraku bi'satuhu fi qouli ta'ala wa id akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum litu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum 'ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi ada pengakuan dari beberapa nabi. Nah, pengakuan ini di mana kok bisa mengakui wong? Lahirnya Khatimul Anbiya paling terakhir dan nabi-nabi yang lain sudah meninggal. Pengakuannya adalah ketika dalam perjalanan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha. Di dalam ayat yang sudah diterangkan wa rafa'na laka dzikra. Saya mengangkatmu atau kami mengangkatmu, saya mengangkat kepadamu untuk selalu diingat. Qila fihi li'annahu ta'ala qarrana dzikra sayyidina Muhammad bi dzikri. Bahkan dikatakan ada yang menceritakan Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ada dua kalimat
antara Allah dan Rasulullah Muhammad disebut sama-sama atau beserta. Di dalam adzan juga disebut apa itu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di dalam tasyahud begitu juga. Walam yakun dzikru sa'il anbiya kadzalik. Tetapi tidak dikatakan seperti itu sallallahu wa ta'ala. Wallahu wa rasuluhu haqqun ayyurdu. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasulih. Jadi orang-orang yang beriman maka tunaikanlah hak Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 8 tentang keutamaan Rasulullah, dinuhu abdulul adyan. Agama Rasulullah adalah agama yang paling bayazam ayyakuna abdulul anbiya, maka karena agama ini menjadi agama yang terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, maka itu menjadi keutamaan dari beberapa agama-agama yang sebelumnya, karena agama Islam adalah agama penyempurna daripada agama-agama sebelum agama Islam. Umatku abdulul umam, begitu juga umatnya, umat Rasulullah adalah umat yang istimewa atau yang sangat mulia, yang sangat utama di antara umam, di antara limutabi'atiha sayyidina Muhammadin, karena menjadi pengikut Rasulullah. Apapun yang disandarkan kepada Rasulullah maka akan menjadi mulia karena kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan. Di dalam surat Ali Imran itu seperti itu. Annahu sallallahu alaihi wasallam khatimur rasuli. Annahu sallallahu alaihi wasallam khatimur rasuli. Fayajibu ayyakuna abdul. Karena Rasul menjadi khatimur rasul, maka pasti yang lain ana sayyidu waladi Adam. Rasulullah mengatakan ana sayyidi aku itu adalah ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pimpinannya. Sayyid di sini artinya pimpinan. Walid sayyidu waladi Adam. Sayyidu waladi Adam. Saya adalah pimpinannya anak turun Adam. Yaumul kiamati, pada besok hari di kiamat. Nah ini dalil sayyid dibuat oleh orang-orang Nahdliyin ketika menyebut Rasulullah Sayyidina Muhammadin. Ini karena Nabi kita pernah bersabda ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Maka tidak ada yang lebih mulia. Wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr. Begitu juga besok saya membawa bendera hamd, bendera pujian, dan tidak ada kemuliaan lain. Wa ma min nabiyyin yauma idzin adama faman siwahu illa tahta liwa'i. Di samping itu juga besok semua para Adam mengikuti atau di bawah bendera Rasulullah. Wa ana awwalu syafi'in wa musyafa'. Dan saya sendiri adalah orang yang pertama memberikan syafaat kepada siapa saja yang dikehendaki. Ini keutamaan Rasulullah. Di antara lain, anak qaidul mursalin wala fakhrun. Saya adalah pimpinan atau cara saiki jenderal atau panglimane pira-pira utusan mursalin yang ada di dalam keterangan kemarin ada 313, yang harus kita imani ada 25. Nah, ini Nabi menjadi pimpinannya. Wa ana khatimun nabiyyin. Begitu juga saya menjadi utusan atau nabi yang paling akhir. Wa ana awwalu syafi'in wa musyafa' ila akhir. Ini di dalam hadis-hadis yang lain. Wala yu'aridu hadzal hadis qaulu sallallahu alaihi wasallam ma yanbaghi li'abdin ayyaqula inni khairun min Yunus bin Matta wa nasabahu ila abihi. Tapi dengan peringatan ma yanbaghi li'abdin, tidak baik bagi hambaku ayaqula mengatakan inni khairun min Yunus bin Matta. Terusan Rasulullah dibanding-bandingkan dengan
Nabiullah Yunus, Nabiullah Ibrahim, nabi-nabi yang lain. Tidak boleh seperti itu. Berikan peringatan, ditakwil oleh para ulama. Ini kenapa seperti itu tidak boleh? Lihadal fata'wil lihadal hadisi min wujuhin. Ada beberapa pandangan. Yang pertama tawadhu'an, karena Nabi merasa tawadhu dengan para nabi yang lain. Yang kedua li'alla ya'taqidu an-nasu tangqisu Yunus alaihissalam, supaya manusia tidak berkeyakinan Yunus itu lebih rendah daripada Nabiullah Yunus, lebih rendah daripada Nabi Muhammad. Tidak, tapi keutamaan ini karena hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 3, li'alla ya'taqidu an-nasu at-tafaddula bainal anbiya'i fi asli nubuwwati wa risalah, supaya manusia tidak berkeyakinan lagi keutamaan antara nabi dan asli nubuwah wa risalah, sama-sama mendapatkan nubuwah dan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu dzalika qabla an yu'rafu man huwa afdal. Ini dikatakan oleh Rasulullah, katanya para ulama yang memberikan syarah, disampaikan ketika belum ada keutamaan yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang qala An-Nadim rahimahullah ta'ala nasabihi sallallahu alaihi wasallam wa murdi'atihi, menerangkan tentang nasabnya Rasul dan orang yang memberikan susuan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdul Manaf bin Yantasib wa ummuhu Aminatu Zurriyah murdi'atuhu Halimatu Sa'diyah. Abu Talib ramane Nabi Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad itu Abdullah, bapak atau Sayyid Abdullah, Abdul Muttalib putrane Abdul Muttalib, wa Hashim lan putrane Sayyid Hasim, wa Abdul Manaf lan putrane Abdul Manaf yang tasibu kang dadi senasab. Wa ummuhu tawi ibune Nabi Muhammad iku Aminatul Zurriyah, iku Sayyidah Aminah, iku Aminatul Sayyidah Aminah Az-Zurriyah kang basa Zuriyah. Murdiatuhu ta kang nusoni Nabi iku Halimatus Sa'diyah, Halimah As-Sa'diyah, Halimah kang bangsa As-Sa'diyah. Yajibu ala kulli mukallafin. Nah ini orang mukallaf juga wajib mengetahui ayyarifa nasabahu min jihati abihi wa ummihi. Harus tahu bapake itu sapa, ibuke sapa, minimal bapake ibune mbae. Itu wong mukallaf. Kenapa harus seperti itu? Untuk menjadi dasaran i'tiqad atau akidah kita, akidah Islamiyah. Jadi dinamakan akidatul awam itu karena akidah orang awam itu minimal seperti itu. Makanya nak mencoba ujian-ujian tentang Ramone Sayyid Abdullah dan sebagainya terakhir itu karena memberikan satu pengajaran untuk memudahkan orang-orang awam paham siapa, terusan hijrahnya di mana, terusan dimakamkan di mana dan sebagainya. Itu sekarang itu hampir hilang kalau tidak dilestarikan. Karena itu mondok yang di anjurkan Mbah Yai untuk membaca itu. Jadi ketoknya kok hilang, kalau dibaca mana harus dibaca lagi. Nasab min jati abihi, nasab dari arah ayahnya ialah Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Musay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Bir bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Husaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini secara yang diketahui secara nasab itu sampai Sayyid Adnan. Ke atasnya sampai Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Dan sebagainya masih ikhtilaful ulama secara itu. Wa karaha al-Imam Malik raf'an nasabi ila adam li adam subuti. Maka Imam Malik tidak suka kalau
mengurutkan nasabnya itu sampai Nabiullah Adam, karena tidak ada dalil pasti. Dalil pasti sampai ke Nabiullah Adam alaihissalam. Tapi wa an Ibnu Abbas, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma balagha nasabahu al-karim al-adnan qala kadzaba an-nasabuna. Mengatakan kalau Ibnu Abbas itu ada banyak yang pembohong atau hoak dan sebagainya, tapi semuanya wallahu alam. Karena kalau secara literasi buku atau akademis, semua hasil dari karya ini harus diuji secara otentik atau secara rasional. Kalau tidak secara rasional tidak bisa diatur secara keilmuan. Tapi selain itu, kita orang Islam mempunyai keilmuan di selain rasional. Ada orang-orang yang kasyfu atau yang dibuka hatinya bisa mengurutkan nasabnya sampai Rasulullah, tapi secara kasyfu atau secara ilham dari para malaikat. Itu bisa, tapi tidak secara ilmu. Wa amma nasabuhu min jihadi ummihi, bahwa Sayyidina Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad, putrane Ibu Aminah, putrane Mbah Wahab, Mbah Abdul Manaf, Mbah Al-Kilab. Maka nasabnya itu nyambung di dalam urutan apa itu Sayyid Al-Kilab, Sayyid Kalab. Wa amma murdiatuhu sallallahu alaihi wasallam fa ya Halimah binti Abi Duwaibin min Bani Sa'ad. Jadi diarani Sa'diyah itu dari Bani Sa'ad atau suku Sa'ad bin Bakar. Di Halimah Sa'diyah ini istrinya Abu Kabsyah, ya, istrinya Abu Kabsyah di daerah Sa'diyah sana. Sehingga bahwa alladzi kana Quraisy, ini juga orang-orang Quraisy, tansabulahu Rasulullah innama yuridu al-istihza. Maka orang-orang Quraisy itu kalau ingin menghina Rasul, ya, anaknya Sa'diyah, anaknya wong Sa'diyah, anaknya Abi Kabasyah, ibnu Abi Kabasyah. Nah, nyelok ngenyek Kanjeng Nabi itu anaknya Abu Kabasyah atau Abi Kabasyah. Yukallimu minasal. Ada yang mengatakan bahwa yaquluna hadza ibnu Abi Kabasyah. Abi Kabasyah anaknya wong Sa'diyah ngomong yukallimu minasama. Yukallimu minasama itu menyampaikan kalam-kalam dari langit. Cara wong desa dadi kiai. Misalnya cara wong kene saiki. Nah, nambiyen wong desa dadi nabi. Jalure kok iki. Padahal jalure ora kudu wong kota. Jadi apa wae tergantung keilmuan, apalagi urusan nubuwah itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Wa darab al barakatu ala ahli dzakal baiti alladziina arda'uhu muddada wujudihim sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah ini disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, istrinya Abu Kabasyah, ini daerah Sa'diyah ini menjadi berkah dulu, ya. Terutama yang pertama kali ketika Sa'diyah ini orang miskin dulu. Nah, ketika menyusui Rasulullah malah menjadi kaya, menjadi banyak rezekinya karena berkahnya Rasulullah ada di panggung. Wa kanat tarbu an arba'i sanawati. Abi siapa tadi, Halimah Sa'diyah ini menyusui Rasulullah selama 4 tahun. Berarti ngantek gede ya, ngantek terus saiki ngantek playgroup. Playgroup kalau masuk kelompok belajar terus saiki. Wa manazil Taif, rumahnya orang-orang Sa'diyah itu di daerah Taif sana. Itu secara ringkas nasabnya Rasulullah April tahun 571 Masehi. Jadi pas pinginannya baru ulang tahun atau Maulud Nabi, tapi hitungan 20 April pinginannya, berarti 12 hari yang lalu. Itu bertepatan 20 April dulu tahun 541 Hijriah. Berarti saat ini ya sekitar 1500 tahun yang lalu.
Wa huwa yuwafiqu 'amil fil. Wa huwa yuwafiqu 'amal fil. Ayil 'amal alladhi hawala fihi Abduha al-Asram ghuswu Makkah wa hadmu Ka'bah. Dikatakan tahun gajah karena Raja Abraha yang berasal dari Yaman itu berusaha menyerang Mekah dan akan menghancurkan Ka'bah karena mengendarai mengendarai gajah, sehingga dinamakan tahun gajah. Karena tahun dulu itu untuk mengetahui tahun ini tahun apa disesuaikan dengan kejadian-kejadian yang ada pada waktu itu, pada tahun itu. Ya, maka ada selain tahun fil itu ada banyak tahun-tahun yang dinisbatkan kepada tokoh-tokoh penting pada waktu atau pada tahun yang terdapat peristiwa besar. Faradallahu ta'ala andalika bil ayati al-bairah wa qad dzakara hadhihi hadisah fi suratil fil. Maka ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fil, surat Fil Al-Fil. Wa tuwfiya fi Thaibatil Madinatil Munawwarah. Rasulullah meninggal dunia di Madinatul Munawwarah wa kana dzalika fi yaumil Itsnain tsani asyara Rabiul Awwal. Ini menjadi istimewa kalau keterangannya guru kami Sayyid Yusri Rusdi di Mesir itu mengatakan kenapa Rasulullah itu selalu hari Senin. Lahirnya hari Senin, meninggalnya hari Senin, hijrahnya hari Senin. Karena Isnin itu kan artinya kan yang kedua, Isnin. Yang pertama siapa? Al-Ahad. Ahad berarti Allah, Isnin itu kedua. Berarti Allah dan Rasul, berarti Allah urusan Rasul. Ahad. Maka kalau di Indonesia atau di luar Indonesia itu kan hari Ahad bukan hari Minggu ya. Kalau di Indonesia sudah tergerus perubahan budaya atau mungkin ada orang-orang tertentu yang mungkin mempunyai misi tertentu untuk menghilangkan hari Ahad. Maka di tradisi pondok pesantren ini masih tetap mempertahankan hari Ahad bukan hari Minggu. Kalau hari Minggu itu kan menurut sejarah atau menurut apa yang banyak ditulis itu dari kata manggu atau minggu itu hari Tuhan, penyembahan Tuhan, sehingga hari Minggu itu dibuat untuk beribadah orang-orang Nasrani. Makanya dikatakan hari Minggu sebagai bahasa Indonesia. Kalau orang tradisi pesantren harusnya dan wajib mempertahankan nama Ahad bukan nama Minggu. Wong Jawa, orang Indonesia pun dulu sebelum tahun 70-an itu masih bahasanya harinya itu hari Ahad, sehingga orang Jawa ngarani ngat. Dina boleh dina ngat. Dina ngat orang Minggu kan zaman dia dina Minggu. Lah ini mohon dikoreksi bersama. Kita seorang muslim mempunyai landasan sendiri. Hari pun harus kita pertahankan hari Isnin, hari Ahad Isnin. Isnin sendiri saja ini sangat istimewa karena hari Isnin hari yang bersejarah lahirnya Rasulullah, meninggalnya Rasulullah, hijrahnya Rasulullah, dan banyak lagi pada hari Isnin. Isnin Tsani Asyar Rabiul Awal minal amil hadi asyara Dzulhijjah. Kalau meninggalnya pada Rabiul Awal, pada Rabiul Awal ya. Lahiri Rabiul Awal, meninggalnya Rabiul Awal. Tapi pada tahun 11 Hijriah. Al-Muwafiqu sama niata Yuni. Sana situ miatin salah sih atau bertepatan tanggal 8 Yuni. Nah, Yuni terkena Juni tahun 633 Masehi. Ini hari wafatnya. Wa dufina sallallahu alaihi wasallam yaumil arbi'a.
Rabu, berarti Senin, Selasa, Rabu, karena masih menunggu ada beberapa peristiwa yang kita ketahui bersama. Sampai hari Rabu baru dimakamkan di kamarnya istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini nasab terusan lahir dan wafatnya Rasulullah sampai meninggalnya Rasulullah pada tanggal 8 Juni atau Juni 633 Masehi, atau bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ini saya kira cukup dulu kajian pada hari ini. Kita lanjutkan besok pada waktu yang sama. Kita tutup dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.